Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Juliana dengan NPM 1711070107 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas C semester 6 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang strategi pengembangan spiritual anak usia dini dengan mata kuliah metode pengembangan moral dan spiritual anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Yang pertama itu ada A, sikap spiritual anak usia dini. Tujuan dari perkembangan nilai-nilai agama dan moral adalah mewujudkan generasi yang memiliki kecerdasan spiritual. Salah satu caranya itu misalnya seorang guru dalam mewujudkan generasi yang cerdas. Spiritual itu sendiri adalah yang menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik anak, dan metode yang digunakan Rasulullah memberikan contoh yang baik kepada anak dan mengerti meyakini tentang kehadirannya, kayak mencintai, mengenal, serta melakukan kewajiban nilai-nilai agama seperti menunaikan sholat, bersedekah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, kemampuan bersikap fleksibel. Contohnya kayak anak memainkan permainan Lego. Anak dapat menyusun dengan berbagai cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Anak juga mampu terfokus untuk menyusun hanya dengan satu cara apabila pada tingkat ini tidak terjadi yang sesuai dengan usianya. Mungkin menandakan ada masalah dengan pemikirannya. Terus yang kedua itu ada kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. Kayak misalnya kayak anak itu nanya, Bunda kenapa sih kita sebelum makan tuh harus baca doa dulu? Terus titik Tuhan yang memainkan titik biologis. Contohnya misalnya jika seorang memasuki atau melangkah kaki ke masjid dan ada perasaan menghambakan diri serta menjunjung perasaan tinggi, maka hal tersebut merupakan tindakan good spot titik Tuhan atau pusat spiritual yang terkandung dalam manusia yang mengarahkan manusia untuk berbuat baik atau melaksanakan kegiatan ibadah. Yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada sel saraf otak. Sel saraf otak sendiri menjadi jembatan antara kehidupan batin dan lahiriah kita. Ia mampu menjalankan semua ini karena bersifat kompleks, luas, adaptif, dan mampu mengorganisasikan dirinya. Yang kedua, titik Tuhan good spot. Dalam penelitian Ramachandra itu sendiri menemukan adanya bagian dalam otak lobus temporal yang meningkatkan ketika pengalaman religius atau spiritual itu berlangsung. Titik Tuhan memainkan titik biologis Tuhan bukan merupakan syarat mutlak dalam kecerdasan spiritual. Selanjutnya, menurut Samsu Yusuf dalam mempengaruhi perkembangan spiritual anak ada faktor pembawaan internal, terus faktor lingkungan eksternal, masyarakat, keluarga, dan lingkungan. Faktor pembawaan internal itu sendiri yaitu sejak lahir, setiap manusia itu sudah dibekali dengan akal dan kepercayaan dalam satu zat yang mempunyai kekuatan untuk mendatangkan kebaikan atau kemurodatan. Faktor lingkungan eksternal, faktor keluarga lingkungan, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya yang C ada strategi pengembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama, menanamkan cinta kepada Allah. Contohnya kayak berdoa, bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menciptakan rasa aman. Contohnya guru menjelaskan bahwa Tuhan merupakan zat pelindung manusia dari mara bahaya. Yang ketiga, menanamkan cinta tanah air. Contohnya menghormati atau toleran dengan keagamaan, saling menghargai antar umat satu sama lain. Yang keempat, menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak. Yang kelima, meneliti dan mengamati. Yang keenam, memberikan penghargaan. Contohnya kayak kita memuji anak bila melakukan kegiatan keagamaan, belajar sholat. Yang ketujuh, pendidikan jasmani. Yang kedelapan, pengulangan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada cara untuk mengembangkan kecerdasan spiritual anak antara lain yang pertama melalui doa dan ibadah, yang kedua melalui cinta dan kasih sayang, yang ketiga melalui keteladanan orang tua, yang keempat melalui cerita dongeng yang mengandung hikmah spiritual. Yang D ada konsep-konsep pengembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama prinsip biologis. Cara fisik anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah, dalam segala gerak dan tindakan selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa di sekelilingnya. Misalnya kayak ayah, ibu, kakak,
atau kakek dan nenek. Yang kedua, prinsip tanpa daya. Tidak jauh beda dengan prinsip biologis yang pertama. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisiknya, dia juga masih memerlukan bantuan orang dewasa di sekelilingnya. Yang ketiga, itu ada prinsip eksplorasi. Anak usia dini cenderung senang untuk mengasah atau mengeksplorasi kegiatan yang membuat rasa ingin tahunya itu besar. Selanjutnya, kesimpulan. Orang cerdas, secara spiritualnya mereka tidak hanya mengetahui Tuhannya, akan tetapi mereka akan mengenal dan mencintai Tuhannya. Berakhlak mulia, mengetahui baik buruknya, perbuatan dan hidup akan lebih bermakna. Dengan demikian, pengembangan kecerdasan spiritual adalah kemampuan seorang dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan dapat diterima oleh orang lain. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.